Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID. Kali ini user kita bukan dari servis ponsel ya. Entah kenapa akhir-akhir ini tempat servis saya itu hampir disibukkan dengan akun media sosial yang dihack orang, atau ada orang lain yang masuk ke media sosialnya dan media sosialnya itu dibajak atau terkena phishing ya, phishing. Yaitu akun yang paling tren saat ini yaitu Facebook. Dan di sini saya akan coba share sedikit tips untuk teman-teman gimana supaya Facebook kita itu aman dari yang namanya phishing atau hack atau apalah. Ini bukan berarti aman total ya, karena setiap keamanan itu pasti ada celahnya untuk menjebol keamanan itu sendirilah ya. Ini saya servis ini juga dulu, saya karena seneng otak-atik, atau kalau teman-teman mau weblog mungkin sudah paham ya apa itu phishing, apa itu yang namanya otak-atik dulu. Bahkan saya pernah belajar sedikit untuk menguasai akun orang, jadi itu sedikit bermanfaat. Di sini sekarang saya sudah bisa menolong orang. Jadi tempat servis ini bukan hanya servis ponsel ya sekarang tempat saya ini sekarang. Ya, banyak orang yang mengadu itu kalau Facebooknya dihack. Jadi ini saya akan berbagi tips bagaimana sih supaya kita itu aman. Bahkan di akunnya orang ini dia digunakan untuk memposting foto atau video yang tidak senonoh ya, atau bisa dibilang video tanda kutip 18 plus. Dan itu tanpa pengetahuan dia. Tahu-tahu di beranda dia itu ada seperti itu dan dia tidak mengetahui, yang mengetahui adalah teman Facebooknya. Jadi gimana untuk mengamankan akun kita? Ini saya menggunakan akun yang bukan akun utama tentu saja. Oke, yang pertama itu hindari untuk klik link. Klik link yang mencurigakan, itu biasanya linknya itu berupa pancingan untuk seperti link video 18 plus atau link dapat voucher gratis atau semacamnya, itu bisa mencuri data kita. Dan yang kedua itu phishing. Jadi misalnya kita buka Facebook, nanti kalau kita buka Facebook untuk masuk ke link pihak ketiga, itu kita seperti disuruh login seperti mirip Facebook, tapi kalau kita perhatikan itu bukan dari laman Facebook ya, itu dari lain. Di alamatnya sini dia bukan dari facebook.com atau apa itu. Nanti kita cuma akan mengirimkan username dan password kita, atau email dan password kita. Jadi untuk mengamankan, yang pertama langkah-langkahnya kita masuk ke Facebook dulu. ini adalah akun fake saya. Ini cuma saya gunakan ya untuk isinya cuma forum jual beli ya. Jadi untuk mengupdate seperti game, live streaming gaming atau apa itu, saya update-nya dari sini. Dan yang pertama kita masuk ke pengaturan, kemudian kita di sini fitur Facebook yang terbaru ini ya, kita masuk ke pengaturan. Ini kita yang menu keamanan ini, untuk keamanan dan login kita pilih. Nah, di sini kita bisa memilih banyak ya opsi keamanan. Ini saran saya yang pertama kali diamankan adalah nomor telepon. Nomor telepon harus sudah diverifikasi. Nomor telepon tempatnya di mana ya? Ini tanpa persiapan saya membuat video, jadi maaf kalau berantakan kosakatanya atau apanya. Ini spontan ya, jadi seperti ini. Yang pertama itu yang intinya nomor telepon itu diverifikasi. Kalau tidak pakai nomor telepon juga tidak apa. Ini akun saya juga tidak menggunakan nomor telepon, karena nomor telepon itu kebanyakan orang malah hilang nomor teleponnya dan ganti nomor telepon atau bagaimana ya. Email, yang kedua email. Jadi kita nanti kalau Facebook kita lost contact, itu recovery-nya ke email. Dan yang ketiga itu pilih 3 teman dari Facebook yang kita percaya. Dan saya menyarankan 3 teman yang kita percaya itu, kalau di sini saya bukan 3 teman ya, ya bener 3 teman tapi bukan teman. Istilahnya tanda gimana ya? Ini 3 teman yang saya pilih di sini. Menunya mana? Pilih 3 hingga 5 teman untuk dihubungi jika tidak bisa masuk. Nah, ini kan
Ini opsi-opsi dari nomor telepon, email, dan 3 teman yang dipilih untuk opsi bila tidak masuk ini. Untuk opsi jika keamanan kita tadi kita hilang, keamanan yang akan kita bahas setelah ini itu hilang, kita tidak bisa mengakses itu ya, jadi kita hanya bisa login dari ini. Dan 3 teman ini yang saya sarankan itu adalah Anda sendiri, yaitu Anda menggunakan Anda membuat akun Facebook yang lain itu hanya untuk mengamankan akun utama Anda seperti ini. Ini jadi Anda satu orang itu memiliki 4 akun Facebook. Jadi yang satu asli, yang 3 fake ini adalah untuk mengamankan akun yang asli ini. Jadi yang fake ini nanti kalau kita tidak bisa mengakses software keamanan dari aplikasi yang dari fitur keamanan yang akan kita aktifkan setelah ini ya. Ini untuk mengamankan akun Facebook kita. Itu loginnya hanya menggunakan ini, yang paling sering menggunakan 3 teman yang dipercaya. Dan untuk email atau nomor telepon itu kadang bisa opsinya bisa muncul, tapi kadang kalau kita sudah kena phishing atau kena apa itu bisa diganti. Itu bisa diganti sama yang tukang phishing ya, bisa dibilang hackernya itu bisa sering diganti. Dan yang paling sering diabaikan itu yang ini. Ini 3 akun yang saya buat hanya untuk mengamankan. Jadi ini semua akun saya. Jadi ini 3 teman yang saya percaya. Jadi jika saya ingin login ke Facebook tidak perlu menghubungi, tinggal saya login ke akun ini menggunakan perangkat lain gitu ya. Nanti kodenya kita masukkan. Dan yang paling penting ini teman-teman, kita untuk aman dari phishing atau bisa dibilang hacker yang membajak akun kita, itu kita menggunakan fitur keamanan login, kita pilih, kemudian kita aktifkan di autentikasi 2 faktor ini, kita pilih autentikasi 2 faktor, gunakan autentikasi 2 faktor, ini kita pilih. Nah, ini kita pilih yang aplikasi autentikasi, kita pilih autentikasi seperti ini, dia akan muncul. Jadi saya sarankan itu menggunakan 2 ponsel. Sebenarnya 1 ponsel juga bisa. Caranya kalau 1 ponsel ini di screenshot kemudian ditaruh ke ponsel lain sementara atau ke laptop atau ke apa ya, supaya nanti untuk menyekan. Ini saya menggunakan 2 ponsel supaya nggak ribet saya kamera itu saya pindah ke PC atau harus kirim ke sini dulu gambarnya atau bagaimana. Ini saya langsung saja menggunakan ponsel, dan ini tetap di screenshot dan kita amankan bisa dibilang di tempat yang aman lah. Kalau saya biasanya ke Google Drive atau apa, jadi kita bisa mengakses kapan saja ya. Jadi kita jika HP kita hilang atau bagaimana itu kita tidak perlu mengakses 3 teman yang tadi. Jadi 3 teman tadi adalah 3 teman kepercayaan tadi adalah opsi terakhir. Ini kita langsung ke Play Store. Kita ke Play Store, kita ketikkan autentikasi ya. Autentikasi. Mungkin saya sudah menginstal, belum. Saya menginstal di ponsel yang saya gunakan untuk rekam ini. Kita install, kita tunggu proses instalasinya selesai. Masih mendownload. Ya, dia sudah selesai mendownload dan sudah terinstall. Sekarang kita buka autentikasinya seperti ini. Kita pilih apa saja. Setelah autentikasi kita pilih mulai, dan kemudian ini kita lewati saja. Kita pilih lewati dan kita pilih pindai kode batang di sini. Kemudian ini izinkan dan dia akan ada scan. Ini kita screenshot ya, supaya nanti setelah kodenya dibuat dia tidak hilang. Ini langsung kita simpan kalau saya di Google Drive atau simpan di tempat yang aman lah. Sewaktu-waktu kita bisa membuka dan kita bisa menyekannya ulang dengan ponsel lain, tidak apa-apa dengan ponsel lain, dan kita install autentikasinya dan tinggal kita scan kode generatornya, dia akan berfungsi ya. Ini kita scan seperti ini, sudah terscan dan di sini sudah masuk otomatis. Ini seperti ada Facebook dan ID bla 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 bla. Autentikasi ini 6 digit kode
yang diminta setiap kita login. Dan ini sampai di sini ini kita lanjutkan, kita pilih lanjutkan dulu. Ini belum disinkron ya untuk autentikasinya. Dan ini untuk menyinkronnya kita masukkan kode yang ada di autentikasi ke sini, ke Facebook ini ya. Jadi kita masukkan. Ini kita tunggu sampai menitnya. Nah, ini kalau ini kan setiap 60 detik. Kita masukkan 557741. 557741. Setelah kita masukkan, kemudian kita pilih lanjutkan. Dan kata sandi. Ini kata sandi kita masukkan. Sebentar saya masukkan dulu. Ya, dia sudah saya masukkan dan sudah saya oke. Kemudian di sini ada pemberitahuan bahwa autentikasi 2 faktor aktif. Kami akan meminta kode jika kami melihat upaya login dari perangkat atau browser yang tidak dikenali. Jadi seandainya ini juga bisa dinonaktifkan ya. Kalau teman-teman mau menonaktifkan ya silakan dinonaktifkan. Kalau dirasa sudah aman akunnya. Jadi setiap kita mau login itu diminta untuk memasukkan kode ini, kode autentikasi yang ini ya. Ini, dan ini diperbarui setiap 60 detik 1 kali. Untuk mengetesnya kita coba hapus data di aplikasi Facebook ini, atau kita logout dulu. Kalau di logout sepertinya masih bisa ya seharusnya. Ya, kalau dulu masih bisa. Sekarang kita coba hapus data dulu. Ini kita masuk ke aplikasi. HP kentang biasa loadingnya agak lambat ya. Gak apa-apa lah, ini untuk percobaan juga. Penyimpanan kita tunggu masih menghitung dan kita pilih hapus data. Ya, setelah hapus data kita coba login di Facebook kita. Kita coba masuk Facebook. Untuk wifi ya benar. Kita tunggu. Ya, ini kita coba login ya, saya masukkan untuk email dan password Oke, sekarang saya pilih masuk. Nah, di sini kalau masuk dia akan ada kode login diperlukan. Jadi teman-teman tidak perlu memberikan ini kepada orang lain. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku atau nomor telepon baru telepon dan minta kode dari pihak Facebook untuk mengaktifkan Facebook, itu tidak perlu, karena ini memang real punya kita. Pihak Facebook sendiri pun tidak berhak untuk meminta kode yang kita simpan di sini, yang dari aplikasi autentikasi ini. Jadi untuk login kita perlu masukkan kode ini. Untuk yang setelah memasukkan email dan password, kita perlu masukkan kode yang di generate dari Google Autentikasi ini. Kita masukkan coba 599588. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita masukkan kode ini, seharusnya sudah masuk, dan di sini dia sudah masuk. Ini kita simpan. Nah, untuk yang tips berikutnya, ini teman-teman harus sering cek di, kan ini tadi kalau dia perangkatnya sudah tersimpan, sudah diketahui, email dan password sudah pernah login di ponsel ini, kita keluar, kita masuk lagi, kan tidak minta kode autentikasi. Jadi teman-teman harus rajin-rajin mengecek di sini ya. Ini kita pilih yang menu ini, kemudian kita masuk ke pengaturan lagi. Kemudian ini kita masuk pengaturan, keamanan aplikasi dan situs web. Bukan, kita pilih perangkat yang dikenali pokoknya. Ya, ini di
pengaturan, kemudian kita masuk lagi ke keamanan dan login. Nah, di sini tempat Anda login ini kita lihat semua. Kita pilih lihat semua, dan ini dia ada daftar-daftar yang pernah login menggunakan yang kita pernah login ya. Jadi di sini kita yang sudah tidak guna ya, yang sudah tidak guna tidak kita gunakan atau tidak kita kenali itu kita hapus saja. Kita hapus ini di keluar. Caranya ini ya, di titik 3 kemudian kita pilih keluar, atau kalau terlalu banyak kan mungkin teman-teman akunnya sudah lama dan sudah berganti-ganti ponsel beberapa kali seperti ini. Ini kita bisa pilih keluar dari semua sesi. Nah, kita pilih tindakan ini akan mengeluarkan password dari semua perangkat. Nah, ini kita pilih keluar saja. Setelah keluar dan ya dia sudah aman. Ini jenis perangkat tidak dikenal di Indonesia, aplikasi Facebook sangat. Ini aplikasi apa? Untuk akun kita yang sekarang ya. Sekarang kita tinggal masuk ke beranda. Ini coba kita refresh dulu. Kita masuk ke keamanan lagi, kita cek keamanan dan login, kemudian jenis perangkat aktif lihat semua, dan dia sudah hilang semua ya daftar yang tadi yang pernah kita login, dan itu jadi ini sudah bisa mengamankan. Ini keamanan terbaik yang saya ketahui ya, yang saya ketahui dan sudah saya terapkan ini. Jadi sekalipun orang lain mengetahui email dan password kita, itu tetap meminta autentikasi dari ini ya, aplikasi yang telah kita terapkan tadi, Google Autentikasi. Jadi itu teman-teman, supaya akun Facebook kita lebih aman. Dan seperti biasa akun Facebook itu seperti apa ya, sekarang itu sudah menjadi kebutuhan utama. Bahkan di beberapa kasus itu ada pencemaran nama baik itu yang berawal dari media sosial seperti akun Facebook ini ya. Jadi cukup sekian dulu teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi jika teman-teman yang mengikuti tutorial ini dan masih mengalami kesulitan, silakan tanyakan di kolom komentar, insya Allah pasti saya akan jawab. Dan jika teman-teman ada yang memiliki fitur keamanan yang lebih kuat dari ini, bisa tolong di-share di komentar juga, kita berbagi sharing. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye bye.